Mahabharata adalah salah satu epos terbesar dalam sastra India kuno yang mengisahkan perjuangan antara dua kelompok saudara, Pandawa dan Kurawa, dalam perang besar di Kurukshetra. Epos ini bukan hanya cerita tentang peperangan, tapi juga mengandung nilai-nilai filosofis yang mendalam, yang relevan dengan kehidupan manusia. Berikut adalah kisah Mahabharata beserta filosofinya. Latar belakang. Kisah Mahabharata diawali dengan pertemuan Raja Duswanta dengan Sakuntala. Raja Duswanta adalah seorang raja besar dari Chandrawangsa, keturunan Yayati, menikahi Sakuntala dari pertapan Bagawan Kanwa, kemudian menurunkan Sang Bharata. Sang Bharata menurunkan Sang Hesti, yang kemudian mendirikan sebuah pusat pemerintahan bernama Hastinapura. Sang Hesti menurunkan para raja Hastinapura. Dari keluarga tersebut, lahirlah Sang Kuru yang menguasai dan menyucikan sebuah daerah luas yang disebut Kurukshetra. Sang Kuru menurunkan dinasti Kuru atau Wangsa Kaurawa. Dalam dinasti tersebut lahirlah Pratipa yang menjadi ayah Prabu Sentanu, leluhur Pandawa dan Kurawa. Prabu Sentanu adalah seorang raja masyhur dari garis keturunan Sang Kuru. Berasal dari Hastinapura, ia menikah dengan Dewi Gangga yang dikutuk agar turun ke dunia. Namun Dewi Gangga meninggalkannya karena Sang Prabu melanggar janji pernikahan. Hubungan Sang Prabu dengan Dewi Gangga sempat membuahkan 7 anak. Akan tetapi semua ditenggelamkan ke Laut Gangga oleh Dewi Gangga. Dengan alasan semua sudah terkena kutukan, akan tetapi kemudian anak ke-8 diselamatkan oleh Prabu Sentanu yang diberi nama Dewa Brata. Kemudian Dewi Gangga pun pergi meninggalkan Prabu Sentanu, namun Dewa Brata diganti menjadi Bhisma karena ia melakukan Bhisan Pratigya, yaitu sumpah untuk membujang selamanya dan tidak akan mewarisi tahta ayahnya. Hal itu dikarenakan Bhisma tidak ingin dia dan keturunannya berselisih dengan keturunan Satyawati, ibu tirinya. Setelah ditinggal Dewi Gangga, akhirnya Prabu Sentanu menjadi duda. Beberapa tahun kemudian Prabu Sentanu melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan menikahi Dewi Satyawati, putri nelayan. Dari hubungan tersebut, Sang Prabu berputra Sang Citranggada dan Wicitrawirya. Demi kebahagiaan adik-adiknya, ia pergi ke kerajaan Kasi dan memenangkan sayembara sehingga berhasil membawa pulang 3 orang putri bernama Amba, Ambika, dan Ambalika untuk dinikahkan kepada adik-adiknya. Karena Citraganda wafat, maka Ambika dan Ambalika menikah dengan Wicitrawirya, sedangkan Amba mencintai Bhisma. Namun Bhisma menolak cintanya karena terikat oleh sumpah bahwa ia tidak akan kawin seumur hidup. Demi usaha untuk menjauhkan Amba dari dirinya, tanpa sengaja ia menembakkan panah menembus dada Amba. Atas kematian itu, Bhisma diberitahu bahwa kelak Amba bereinkarnasi menjadi seorang pangeran yang memiliki sifat kewanitaan, yaitu putra Raja Drupada yang bernama Srikandi. Kelak kematiannya juga berada di tangan Srikandi yang membantu Arjuna dalam pertempuran Akbar Kurukshetra. Citraganda wafat di usia muda dalam suatu pertempuran. Kemudian ia digantikan oleh adiknya yaitu Wicitrawirya. Wicitrawirya juga wafat di usia muda dan belum sempat memiliki keturunan. Satyawati mengirim kedua istri Wicitrawirya yaitu Ambika dan Ambalika untuk menemui Resi Biasa. Sebab sang resi dipanggil untuk mengadakan suatu upacara bagi mereka agar memperoleh keturunan. Satyawati menyuruh Ambika agar menemui Resi Biasa di ruang upacara. Setelah Ambika memasuki ruangan upacara, ia melihat wajah sang resi sangat dahsyat dengan mata yang menyala-nyala. Hal itu membuatnya menutup mata. Karena Ambika menutup mata selama upacara berlangsung, maka anaknya terlahir buta. Anak tersebut adalah Destrarastra. Kemudian Ambalika disuruh oleh Satyawati untuk mengunjungi Biasa ke dalam sebuah kamar sendirian, dan di sana ia akan diberi anugerah. Ia juga disuruh agar terus membuka matanya supaya jangan melahirkan putra yang buta, seperti yang telah dilakukan Ambika. Maka dari itu Ambalika terus membuka matanya, namun ia menjadi pucat setelah melihat rupa sang begawan. Ambalika terus membuka matanya, ia menjadi pucat setelah melihat rupa sang begawan Biasa yang luar biasa. Maka dari itu, Pandu, putranya, yaitu ayah para Pandawa, terlahir pucat. Destrarastra dan Pandu mempunyai saudara tiri yang bernama Widura. Widura merupakan anak dari Resi Biasa dengan seorang dayang Satyawati yang bernama Datri. Pada saat upacara dilangsungkan, dia lari keluar kamar dan akhirnya terjatuh sehingga Widura pun lahir dengan kondisi pincang kakinya. Dikarenakan Destrarastra terlahir buta, maka tahta Hastinapura diberikan kepada Pandu. Pandu menikahi Kunti, kemudian Pandu menikah untuk yang kedua kalinya dengan Madrim. Namun akibat kesalahan Pandu pada saat memakan seekor kijang yang sedang kasmaran, maka kijang tersebut mengeluarkan kutukan bahwa Pandu tidak akan merasakan lagi hubungan suami istri, dan bila dilakukannya maka Pandu akan mengalami ajal. Kijang tersebut kemudian mati dengan berubah menjadi wujud aslinya, yaitu seorang pendeta. Kemudian karena mengalami kejadian buruk seperti itu, Pandu lalu mengajak kedua istrinya untuk bermohon kepada Yang Maha Kuasa agar dapat diberikan anak.
Atas bantuan mantra Aditya Hridaya yang pernah diberikan oleh resi biasa, maka Dewi Kunti bisa memanggil para dewa untuk kemudian mendapatkan putra. Pertama kali mencoba mantra tersebut, datanglah Batara Surya. Tak lama kemudian Kunti mengandung dan melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Karna. Tetapi Karna kemudian dilarung ke laut dan dirawat oleh Kurawa, sehingga nanti pada saat perang Bharatayuddha, karena memihak kepada Kurawa, kemudian atas permintaan Pandu, Kunti mencoba mantra itu lagi. Tara Guru mengirimkan Batara Dharma untuk membuahi Dewi Kunti sehingga lahir anak yang pertama, yaitu Yudhistira. Setahun kemudian Batara Bayu dikirim juga untuk membuahi Dewi Kunti sehingga lahirlah Bima. Batara Guru juga mengutus Batara Indra untuk membuahi Dewi Kunti sehingga lahirlah Arjuna. Yang terakhir Batara Aswan dan Aswin dikirimkan untuk membuahi Dewi Madrim dan lahirlah Nakula dan Sadewa. Kelima putra Pandu tersebut dikenal sebagai Pandawa. Dhritarashtra yang buta menikahi Dewi Gendari dan memiliki 99 orang putra dan seorang putri yang dikenal dengan istilah Kurawa. Pandawa dan Kurawa. Pandawa dan Kurawa merupakan dua kelompok dengan sifat yang berbeda, namun berasal dari leluhur yang sama, yakni Kuru dan Bharata. Kurawa khususnya Duryodhana bersifat licik dan selalu iri hati dengan kelebihan Pandawa, sedangkan Pandawa bersifat tenang dan selalu bersabar ketika ditindas oleh sepupu mereka. Ayah para Kurawa yaitu Dhritarashtra saat menyayangi putra-putranya. Hal itu membuat ia sering dihasut oleh iparnya yaitu Sangkuni beserta putra kesayangannya yaitu Duryodhana agar mau mengizinkannya melakukan rencana jahat menyingkirkan para Pandawa. Pada suatu ketika Duryodhana mengundang Kunti dan para Pandawa untuk liburan. Di sana mereka menginap di sebuah rumah yang sudah disediakan oleh Duryodhana. Pada malam hari, rumah itu dibakar, namun para Pandawa bisa diselamatkan oleh Bima yang telah diberitahu oleh Widura akan kelicikan Kurawa sehingga mereka tidak terbakar hidup-hidup dalam rumah tersebut. Usai menyelamatkan diri, Pandawa dan Kunti masuk hutan. Di hutan tersebut Bima bertemu dengan raksasa Hidimba dan membunuhnya, lalu menikahi adiknya yaitu Raseksi Hidimbi, atau dalam pewayangan Jawa disebut Arimbi. Dari pernikahan tersebut lahirlah Gatotkaca. Selain melewati hutan rimba, Pandawa melewati kerajaan Pancala. Di sana tersiar kabar bahwa Raja Drupada menyelenggarakan sayembara memperebutkan Dewi Drupadi. Adipati Karna mengikuti sayembara tersebut, tetapi ditolak oleh Drupadi. Pandawa pun turut serta menghadiri sayembara itu, namun mereka berpakaian seperti kaum Brahmana. Pandawa ikut sayembara untuk memenangkan 5 macam sayembara, Yudhistira untuk memenangkan sayembara filsafat dan tata negara, Arjuna untuk memenangkan sayembara senjata panah, Bima memenangkan sayembara gada, dan Nakula Sadewa untuk memenangkan sayembara senjata pedang. Pandawa berhasil melakukannya dengan baik untuk memenangkan sayembara. Drupadi harus menerima Pandawa sebagai suami-suaminya, karena sesuai janjinya, siapa yang dapat memenangkan sayembara yang dibuatnya akan jadi suaminya walau menyimpang dari keinginannya, yaitu sebenarnya yang diinginkan hanya seorang satria. Sesampainya di rumah mereka berkata kepada ibunya bahwa mereka datang membawa hasil meminta-minta. Ibu mereka pun menyuruh agar hasil tersebut dibagi rata untuk seluruh saudaranya. Namun betapa terkejutnya ia setelah melihat bahwa anak-anaknya tidak hanya membawa hasil meminta-minta, namun juga seorang wanita. Agar tidak terjadi pertempuran sengit, kerajaan Kuru dibagi dua untuk dibagi kepada Pandawa dan Kurawa. Kurawa memerintah kerajaan Kuru, induk, pusat, dengan ibu kota Hastinapura, sementara Pandawa memerintah kerajaan Kuru Janggala dengan ibu kota Indraprastha. Baik Hastinapura maupun Indraprastha memiliki istana megah, dan di sanalah Duryodhana tercebur ke dalam kolam yang ia kira sebagai lantai, sehingga dirinya menjadi bahan ejekan bagi Drupadi. Hal tersebut membuatnya bertambah marah kepada para Pandawa. Munculnya konflik. Untuk merebut kekayaan dan kerajaan Yudhistira, Duryodhana mengundang Pak Yudhistira untuk main dadu. Ini atas ide dari Arya Sangkuni. Pada saat permainan dadu, Duryodhana diwakili oleh Sangkuni sebagai bandar dadu yang memiliki kesaktian untuk berbuat curang. Permulaan permainan taruhan senjata perang, taruhan permainan terus meningkat menjadi taruhan harta kerajaan. Selanjutnya prajurit dipertaruhkan dan sampai pada puncak permainan, kerajaan menjadi taruhan. Pandawa kalah habis-habisan. Semua harta dan kerajaan Pandawa termasuk saudaranya juga dipertaruhkan, dan yang terakhir istrinya Drupadi juga dijadikan taruhan. Akhirnya Yudhistira kalah dan Drupadi diminta untuk hadir di arena judi karena sudah menjadi milik Duryodhana. Duryodhana mengutus para pengawalnya untuk menjemput Drupadi. Namun Drupadi menolak. Setelah gagal, Duryodhana menyuruh Dursasana untuk menjemput Drupadi. Drupadi yang menolak untuk datang diseret oleh Dursasana yang tidak memiliki rasa kemanusiaan. Rambutnya ditarik sampai ke arena judi, tempat suami dan para iparnya berkumpul. Karena sudah kalah, Yudhistira dan seluruh adiknya diminta untuk menanggalkan bajunya.
Namun Drupadi menolak. Dursasana yang berwatak kasar menarik kain yang dipakai Drupadi. Namun kain tersebut terulur terus dan tak habis-habis karena mendapat kekuatan gaib dari Sri Krishna yang melihat Drupadi dalam bahaya. Pertolongan Sri Krishna disebabkan karena perbuatan Drupadi yang membalut ke Sri Krishna pada saat upacara Raja Suya di Indraprastha. Drupadi yang merasa malu dan tersinggung oleh sikap Dursasana bersumpah tidak akan menggelung rambutnya sebelum dikeramasi dengan darah Dursasana. Bima pun bersumpah akan membunuh Dursasana dan meminum darahnya kelak. Setelah mengucapkan sumpah tersebut, Dhritarashtra merasa bahwa malapetaka akan menimpa keturunannya, maka ia mengembalikan segala harta Yudhishthira yang dijadikan taruhan. Duryodhana yang merasa kecewa karena Dhritarashtra telah mengembalikan semua harta yang sebenarnya akan menjadi miliknya, menyelenggarakan permainan dadu untuk yang kedua kalinya. Kali ini siapa yang kelak harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun. Setelah itu hidup dalam masa penyamaran selama setahun, dan setelah itu berhak kembali lagi ke kerajaannya. Untuk yang kedua kalinya, Yudhishthira mengikuti permainan tersebut dan sekali lagi ia kalah. Karena kekalahan tersebut, Pandawa terpaksa meninggalkan kerajaan mereka selama 12 tahun dan hidup dalam masa penyamaran selama setahun. Dan sesuai dengan perjanjian yang sah, Pandawa berhak mengambil alih kembali kerajaan yang dipimpin Duryodhana. Namun Duryodhana bersifat jahat. Ia tidak mau menyerahkan kerajaan kepada Pandawa walau seluas ujung jarum pun. Hal itu membuat kesabaran Pandawa habis. Misi damai dilakukan oleh Sri Krishna namun berkali-kali gagal. Akhirnya pertempuran tidak dapat dielakkan lagi. Pandawa berusaha mencari sekutu dan ia mendapat bantuan pasukan dari kerajaan Kekaya, kerajaan Matsya, kerajaan Pandya, kerajaan Chola, kerajaan Kerala, kerajaan Magadha, Wangsa Yadawa, kerajaan Dwaraka, dan masih banyak lagi. Selain itu, para kesatria besar dari Bharatawarsha seperti misalnya Drupada, Satyaki, Drishtadyumna, Srikandi, Wirata, dan lain-lain ikut memihak Pandawa. Sementara itu Duryodhana meminta Bhisma untuk memimpin pasukan Kurawa sekaligus mengangkatnya sebagai panglima tertinggi pasukan Kurawa. Kurawa dibantu oleh Resi Durna dan putranya Aswatthama. Kakak ipar para Kurawa yaitu Jayadrata serta Guru Krepa, Kartawarma, Salya, Sudaksina, Burisrawa, Balika, Sangkuni, Karna, dan masih banyak lagi. Perang Kurukshetra. Pertempuran berlangsung selama 18 hari penuh. Dalam pertempuran itu, banyak kesatria yang gugur, seperti misalnya Abhimanyu, Durna, Karna, Bhisma, Gatotkaca, Irawan, Raja Wirata, dan putranya Bagadatta, Susarma, Sangkuni, dan masih banyak lagi. Selama 18 hari tersebut dipenuhi oleh pertempuran darah dan pembantaian yang mengenaskan. Pada akhir hari ke-18, hanya 10 kesatria yang bertahan hidup dari pertempuran. Mereka adalah 5 Pandawa, Yuyutsu, Satyaki, Aswatthama, Krepa, dan Kartawarma. Setelah perang berakhir, Yudhishthira dinobatkan sebagai Raja Hastinapura. Setelah memerintah selama beberapa lama, ia menyerahkan tahta kepada cucu Arjuna, yaitu Parikesit. Kemudian Yudhishthira bersama Pandawa dan Drupadi mendaki Gunung Himalaya sebagai tujuan akhir perjalanan mereka. Di sana mereka meninggal dan mencapai surga. Parikesit memerintah kerajaan Kuru dengan adil dan bijaksana. Filosofi Mahabharata. Yang pertama, Dharma, kewajiban dan kebenaran. Dharma adalah konsep utama dalam Mahabharata. Karakter-karakter dalam epos ini sering menghadapi dilema moral tentang apa yang benar dan salah. Yudhishthira misalnya dikenal karena dedikasinya pada Dharma, meskipun kadang-kadang menghadapi situasi di mana keputusan dharmanya sangat sulit. Yang kedua, karma, tindakan dan konsekuensinya. Mahabharata menekankan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Duryodhana dan Kurawa dengan tindakan mereka yang tidak adil dan penuh kebencian pada akhirnya menuai hasil dan tindakan mereka melalui kekalahan dan kehancuran. Yang ketiga, bhakti, pengabdian kepada Tuhan. Dialog antara Arjuna dan Krishna dalam Bhagavad Gita yang merupakan bagian dari Mahabharata mengajarkan tentang pentingnya bhakti atau pengabdian kepada Tuhan. Krishna mengajarkan bahwa melakukan tugas tanpa mengharapkan hasil adalah untuk pengabdian tertinggi kepada Tuhan. Yang terakhir, kehidupan dan kematian. Mahabharata menggambarkan kehidupan sebagai siklus kelahiran dan kematian. Cerita ini menunjukkan bahwa kematian adalah bagian alami dari kehidupan dan harus diterima dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Kesimpulan, Mahabharata bukan hanya sebuah cerita tentang perang dan konflik, tetapi juga sebuah epos yang mengajarkan banyak pelajaran moral dan filosofis. Melalui kisahnya, kita diajak untuk merenungkan tentang dharma, karma, dan bhakti, serta memahami makna sejati dari kehidupan dan kematian. Nilai-nilai ini membuat Mahabharata tetap relevan dan dihormati sebagai salah satu karya sastra
Demikian video kali ini. Jangan lupa tulis pendapat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan sampai jumpa.